Oke, salam hangat untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap bisa berpikir waras pastinya. Ini adalah video pertama saya dalam sebuah tema membongkar tentang bagaimana situasi di balik pagar Mandalika. Video ini nanti akan saya buat dalam beberapa sesi, dan untuk sesi yang pertama ini kayaknya nggak afdol kalau kita nggak mulai dari sesuatu yang sangat fenomenal, sesuatu yang menjadi omongan buah bibir hampir di semua orang saat ini tentang Mandalika, atau satu obrolan yang itu hampir ramai di semua platform media sosial saat ini. Ya, apalagi kalau bukan tentang fenomena munculnya pawang hujan di event internasional sekelas MotoGP yang berlangsung di Mandalika. MotoGP yang diselenggarakan dalam seri Mandalika memang sudah berakhir minggu lalu. Akan tetapi banyak cerita yang kemudian bergulir hari demi hari, banyak cerita yang kemudian juga masih tersisa dari perhelatan tersebut. Dan cerita yang kemudian menjadi trending selama 1 minggu ini itu adalah tentang, lagi-lagi ya tentang Mbak Rara, lagi-lagi ya tentang pawang hujan. Apa sih spesialnya pawang hujan? Apa sih spesialnya Mbak Rara? Ini akan menjadi satu pertanyaan besar kita, kenapa kemudian Mbak Rara atau pawang hujan ini menjadi bahan pembicaraan selama beberapa hari terakhir ini ya, pasca MotoGP. Pertama saya mulai bahwa kita berada di satu negara yang itu masih menganut sistem monopoli atas tanah, yang kalau kemudian kita gunakan istilahnya adalah feodalisme, di mana dalam sistem ini hal-hal yang berbau mistisme, hal-hal yang berbau tahayul, hal-hal yang berbau klinik dan semua praktek-praktek perdukunan itu sesungguhnya hal yang wajar, hal yang bukan menjadi masalah yang tabu sesungguhnya, karena memang itu adalah bawaan dari karakter dari sistem itu sendiri. Lantas kenapa Mbak Rara dan atau pawang hujan ini bisa se-viral itu di tengah praktek perdukunan? Itu adalah hal yang biasa sesungguhnya. Ya, jawabannya adalah Mbak Rara memang sengaja diviralkan. Mbak Rara sengaja dibesar-besarkan. Mbak Rara sengaja diikuti oleh kamera. Mbak Rara sengaja berakting dengan sangat epik di depan kamera. Dan ya, hasilnya adalah bahwa kita semua kemudian tertuju perhatian kita kepada Mbak Rara, dan semua hati kita bergetar untuk ikut berkomentar. Entah itu karena mungkin bisa saja karena kita tidak suka, atau bisa saja karena memang kesan perdukunan yang ditampilkan Mbak Rara terlalu dibuat-buat, atau entah apa yang ada dalam pikiran kita sehingga kita ikut bergetar hati kita untuk ikut terlibat membicarakannya. Tapi saya nggak akan berbicara tentang Mbak Rara terlalu panjang sebenarnya. Yang ingin saya sampaikan bahwa kemunculan Mbak Rara dan pawang hujan ini telah berhasil mengelabui kita, telah berhasil membawa kita untuk tidak membicarakan hal-hal bobrok yang terjadi dalam event tersebut, atau hal-hal bobrok lainnya yang sedang menjadi masalah dan derita kita semua. Oke, saya mulai. Dalam event MotoGP ada begitu banyak sengkarut, ada begitu banyak masalah yang muncul. Pertama, ada soal calo tiket yang bertebaran di mana-mana.
Beberapa hari sebelum perhelatan MotoGP digelar, pemerintah sudah mengumumkan bahwa 60.000 jumlah tiket yang disiapkan sudah habis terjual. Namun faktanya sampai dengan malam hari H perhelatan MotoGP hari ketiga, masih banyak tuh orang jualan tiket, bahkan di media-media sosial, di Facebook, di Instagram, bahkan di grup-grup WA, dengan alasan bahwa itu adalah tiket cancelan. Tapi percayakah kita? Ya, Anda tahu jawabannya. Kemudian ada juga soal besarnya anggaran yang dikeluarkan negara untuk perhelatan ini. Ada 2 triliun lebih APBN yang digelontorkan untuk acara ini. Sedangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah mengumumkan bahwa target pemasukan dari acara event MotoGP ini hanya 500 miliar, yang artinya bahwa negara rugi 1,5 triliun. Lantas, siapa yang menanggung semua kerugian tersebut? Ya, Anda juga tahu toh jawabannya siapa. Kemudian ada juga soal penonton yang ditelantarkan pasca menonton balapan. Untuk hal yang ini, kalau Anda adalah bagian dari penonton pada hari itu, Anda tahu dong bagaimana rasanya ditelantarkan. Kita sudah bayar-bayar mahal dan kemudian dijanjikan mendapatkan fasilitas, tapi tidak kita dapatkan. Kemudian ada juga soal janji 58.000 tenaga kerja yang harusnya diserap oleh kawasan ekonomi khusus, yang faktanya sama sekali tidak. Artinya negara mengingkari janjinya. Menurut Bapak Sandiaga Uno, jumlah tenaga yang terserap hanya 6.900 tenaga, dan itu pun meliputi 300 orang tenaga konstruksi, 3.000 UMKM, 1.500 transportasi logistik, dan 900 orang pekerja kuliner dan restoran, dan 500 orang pekerja akomodasi. Dan dari tenaga kerja lokal, klaimnya hanya jumlah 40% saja dari total 6.900 pekerja tersebut, dan itu pun hanya klaim ya. Kemudian ada juga soal pengupahan, sistem kerja, mulai dari outsourcing, kerja kontrak, kerja magang, daily worker, semuanya terjadi. Bahkan selama event tersebut, upah yang diberikan sangat rendah. Bermacam-macam, ada yang mendapatkan angka 500.000 selama 3 hari, ada yang hanya diupah 140 dalam sehari, ada yang hanya diupah 225, 250, dan macam-macam. Tapi angka tersebut sangatlah rendah di tengah beban kerja yang sangat tinggi. Mereka harus bekerja melampaui dari jam kerja pada umumnya. Kemudian hal yang paling utama yang selalu mencoba ditutup-tutupi oleh negara saat ini adalah bahwa banyaknya tanah, banyaknya lahan masyarakat di kawasan tersebut yang belum mendapatkan ganti rugi atau proses ganti rugi yang tidak layak. Pada momentum WSBK lalu, Jokowi menjanjikan untuk menyelesaikannya, bahkan memerintahkan Erick Thohir untuk menyelesaikannya. Tapi sampai dengan saat ini belum juga bisa terselesaikan. Pemerintah provinsi berupaya membuat satgas penyelesaian sengketa lahan Kek Mandalika. Tapi sampai dengan saat ini pun juga belum mendapatkan hasil. Kemudian ada berbagai macam persoalan-persoalan lainnya. Ya, silahkan Anda bisa menambahkan di dalam kolom komentar ya. Kemudian di luar hal-hal tersebut yang terjadi secara langsung di tengah perhelatan MotoGP Mandalika, kita juga nggak boleh lupa bahwa viralnya Mbak Rara bersamaan dengan beberapa masalah yang terjadi secara nasional. Ada soal perampasan tanah yang begitu marak untuk proyek
strategis nasional, termasuk kawasan ekonomi khusus, pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, yang semuanya mengancam perampasan tanah, yang harusnya menjadi pokok pembicaraan kita, karena hal tersebut mengancam hidup jutaan rakyat Indonesia. Kemudian persoalan yang juga tidak kalah pokoknya itu adalah soal upah, yang sampai dengan hari ini di tengah kebutuhan pokok terus meningkat, upah buruh tidak meningkat. Nominalnya semakin tinggi, akan tetapi kebutuhan hidupnya, perampasan nilai lebihnya selalu berlipat ganda melampaui dari nominal upah yang diterima. Belum lagi dengan ancaman undang-undang Omnibus Law ya. Kemudian ada soal kriminalisasi yang terjadi di kalangan aktivis atau bahkan rakyat yang mempertahankan hak hidupnya, itu semakin tinggi. Kita nggak lupa dong dengan kejadian Wadas berapa bulan lalu, di mana 60-an orang kaum tani dan aktivis yang ditangkap dan dikriminalisasi. Kemudian tidak lama berselang juga terjadi penangkapan terhadap 60-an orang petani di Parigi Mutong juga di Sulawesi. Bahkan satu di antaranya itu harus meninggal dunia karena ditembak. Kemudian yang baru-baru ini adalah ditetapkannya Mas Haris Azhar dan Mbak Fathia sebagai tersangka. Kemudian ada lagi soal minyak goreng yang langka, minyak goreng yang mahal. Beberapa kali pemerintah mencoba memberikan kebijakan, tapi tidak mampu menjawab, tidak mampu mengontrol harga minyak sehingga rakyat bisa menikmatinya. Bahkan sampai dengan saat ini yang terjadi adalah harga minyak goreng semakin mahal pun juga semakin langka. Dan yang tidak kalah fenomenalnya juga adalah bahwa kehadiran Mbak Rara bersamaan dengan wacana Jokowi 3 periode dan penundaan pemilu. Dari serangkaian masalah ini, saya menyimpulkan bahwa sesungguhnya Mbak Rara sengaja diviralkan untuk menutupi semuanya. Artinya bahwa Mbak Rara sengaja dijadikan sebagai gimmick pengalihan isu. Jadi, kehadiran Mbak Rara bukan hanya gimmick soal pemasaran MotoGP dan pariwisata seperti banyak orang berkomentar. Tapi kehadiran Mbak Rara yang paling utama adalah untuk meredam semua isu yang sebenarnya bisa menjadi ledakan kemarahan rakyat yang begitu besar. Dan tepuk tangan harus kita berikan kepada pemerintah hari ini yang telah berhasil membawa pikiran kita pada hal yang tidak semestinya kita pikirkan. Dan saya mengajak kita semua menghentikan keterbelakangan ini dan mulai berpikir fokus pada situasi objektif yang kita rasakan. Karena sama sekali tidak ada untungnya bagi kita untuk membicarakan panjang lebar tentang fenomena Mbak Rara, karena pada faktanya bahwa pawang hujan dan praktik-praktik perdukunan lainnya sangat dekat dan kental dengan kehidupan kita. Pawang hujan bisa kita temukan di mana-mana. Telah menghiasi panggung-panggung hiburan di mana-mana. Pawang hujan ada di tempat hajatan, pawang hujan ada di tempat sunatan, pawang hujan ada di tempat mantenan, bahkan pawang hujan ada di pemakaman. Bahkan kalau kita tarik lebih luas, praktek perdukunan telah lama menghiasi panggung-panggung politik kita. Tidak percaya? Kita tunggu 2024 mendatang. Sekian dari saya. Terima kasih jika teman-teman sekalian berkenan menonton video ini, dan kita akan berjumpa kembali dalam video selanjutnya.